Dibuka siapa dulu dapat. Baca lihat kasusnya itu dulu. Ya, Ibu, jadi saya membuat slide-nya, Cak Bu, dalam kasus di Jadi, atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, kan itu soal nomor 1. tunggu Untuk dulu. kasus, Ibu apa? Kasus 1. Kan baca kasusnya dulu guru matematika ya, itu kan? Guru Wak matematika baca kan? kasusnya. Ya Bu, Wak baca kasusnya dulu. Ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan. Vivi dan Natali mengetahui hal ini dari mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, kan? Coba ditampilkan poinnya itu dulu. Sungguh sebentar. Mana dia? Itu kasusnya apa? Mas lepa tadi ya. Ya nih. Itu kasusnya dapat tampilkan apa? Ya. Namanya. Guru matematika di kelas 6 Santi sakit tidak dapat masuk dan mengajar. Ya. Ya. Kemudian bacanya letak. Vivi dan Natali dengan lama. Kini cari guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Berapa murid? Tentang laporan Bu Eni, Bu Santi, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu mengatakan akan minta maaf pada Santi, menanggapi bahwa tindakan itu. Baca lihat kasusnya lah ya apa? Ya, lanjut ke bawah nih. Ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi, gitu ya kan? Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Siapakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani? Satu. Langkah restitusi kan ada tadi 3. Iya. Stabilkan identitas, persiapkan tunda. Kembalikan kepercayaan diri. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Yang dijalankan. Berarti lah dijalankan Dek Bu Fani itu namanya gitu. Itu ada namanya enggak? Dalam kasus itu langkah-langkah restitusi A yang apa saja yang sudah dilakukan. Lelanya pun masalah talun segala macam, ya kan? Ini lihat dia scroll kata lihat nih. Scroll kata lihat soal itu. Scroll kata lihat. Dia menanyakan apakah Kata mana? melakukan. iPhone tak pencet-pencet.
Ah, Iyalah, udah. hmm. Bu-ibu, Oi, oh, kan yang pertama menstabilkan identitas kan? ya, Kalimatnya dengan cara mengatakan kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. nah, Itu kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya. contohnya. Berarti lah kan langkah-langkah yang sudah di restitusi apa yang sudah dilakukan berarti yo kata-kata Ya, tadi nak. ya ada enggak kata-kata itu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ah, Nah, kita bisa menyelesaikan ini. ya, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. ya. Itu bisa juga kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Iya. Contoh-contohnya, kata-katanya. Bu-ibu, Bu Agus Rita nak bisa masuk dah Pak masalah Bu-ibu Pak acara tuh. Jaringan mungkin nak. Itulah nelpon bisa. Itu aja ya. Be, Bira, Bu Ira. Iya nih, Ibu. Eh, itu kalau langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan yang pertama ibu tuh lah menstabilkan Identitas. identitas. Ayo. Mm-mm. Yo, Sudah tuh Berarti lah. buat ini apa? Oi, Kalau seperti ini bagaimana? Bu Sati mana tadi untuk yang pertama kan katanya misalnya langsung ditulis nggak ini Pak? Santi memanggil Fitri dan dia rencana Ali tulis. secara personal. Kemudian Bu Santi tidak Ah, ah, kemudian Bu Santi menstabilkan identitas dengan cara mengajak iya. Vivi dan Boleh. Santi Boleh, boleh, telepon dan boleh. kembali. Ada Uni Bella, ini Kang Bella lewat bacaan lah. Kalau apa pendek-pendek sih? Oh, Nah, langkah-langkah yang restitusi langkah segitiga. segitiga yuk. Langkah-langkah segitiga Ya, yang sudah dilakukan yang pertama
menstabilkan Ibu Stabilkan identitas. identitas. Buat dulu langkah-langkahnya. Yang Oh, pertama, menstabilkan identitas. ya. Apa yang dilakukan dalam Nah, tunggu menstabilkan sebentar. identitas itu kan? Heeh. Nah, Nah, jadi kita buat di situ. dalam, tunggu dulu. Kak Iko, ndak Iko dulu, tunggu mah itu. Tunggu santai aja lihat loh. Coba lihat di bawah nih. Kan dalam kasus di Ah, atas langkah-langkah restitusi apa caknya kan yang pertama tuh Wak cari dulu langkah-langkah restitusi itu yang dilakukannya itu berarti kan yang pertama meng- menstabilkan Menstabilkan ah, identitas, identitas. jadi kita kedua buat validi narasi Nah, dari ya, oh yang narasi mana nah, kata-katanya yang apa menstabilkan yang identitas tuh, Bu? ah oh iya 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 Mm. menstabilkan identitas itu kan kita buat narasinya apa yang oh iya dilakukan iya oleh iya Ah, ya, Bu. Bu Santi itu nah iya kan. iya iya. Mm. Ah Nah, iya. ya Uni, siapa yang nulis Uni? Ya Pak bacaannya lah. Dia Bu Ira lah ini menulis ndak jalan Ayo jadi Bu Ira. tulisan gitu yo. Menulisnya nulis di buku, tapi nulis di langsung situ anak pandai, dah, Bu. Jadi dia langsung di mama kasih apa mas Di kasih apa langsung di PPT langsung di apa tuh? emang langsung besi di siko. Enggak, maksudnya Tidak, Bu. dibuka PPT di siko, ditampilkan di siko anak Yunda ada Bu suruh pala, Bu. Itu Enggak sama tuh sama ditulis saya. biasa saya dulu tulis biasa Hmm. saya dulu beko baru di PP dia punya tuh Hmm. tulis Ya lah. Bu. ya tulis biasa saya enggak lo Ya Bu Ira. ya enggak apa bukan pada nama kita enggak mencari payah yo enggak jali blur tulisan lo gini enggak jali itu raka payah maupun kadang-kadang cek matu gini ya. Nah, nomor 1 dalam kecil Iya. langkah restitusi apa? Hmm. Langkah-langkah restitusi apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dijalankan. Ya. Dijalankan. Nah, yang satu Abu, Satu, menstabilkan identitas. identitas. Nah, jadi langkah-langkahnya Bu Santi memanggil si Fitri dan Natali. Iya. Bu Santi, lah si Aira, memanggil Fitri dan Natali secara personal atau sendiri-sendiri gitu ah. Nah, lah. Bu Santi tidak menegurnya di depan kelas atau di depan teman-teman mereka. Bu Santi tidak Menegur Bu mereka Santi tidak menegurnya di depan kelas dan di depan atau teman-temannya. Bu di tidak depan menegurnya teman-temannya. di Di depan kelas atau di depan teman-temannya. Dan di depan teman-temannya dan di depan kemudian teman-teman. Bu Santi menstabilkan identitas dengan cara Bu Santi menstabilkan identitas dengan cara dengan cara apa? Dengan cara mengajak Vivi dan Santi tenang. Mengajak Vivi dan Santi tenang dan kembali ke suasana hati. Dan kembali ke suasana hati ya. Nah, Kembali ke suasana hati. Sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bu Santi mengkonfirmasi kepada Fitri dan Natali. Bu Santi mengkonfirmasi kepada Fitri dan Natali
Vivi dan Natali. Terkait laporan Ibu Eni. Terkait laporan Bu Eni. Nah, laporan Bu Eni itu kan tentang keadaannya belajar tadi kan. Iya. Nah, tentang perilaku mereka selama pelajaran berlangsung. Lalu Bu Santi mengkonfirmasi kepada Vivi tadi terkait laporan Bu Eni itu Bu. Nah, itu salah. Bu, kata-kata dalam validasi tindakan yang salah itu, contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Bisa seperti itu. Kemudian bisa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, Itu contohnya kata-kata dalam. Ya. Jod, yang ketiga lagi. Tindak langkah-langkah yang ketiga. Yang ketiga menanyakan keyakinan kan, menanyakan keyakinan. Mana apanya kata-katanya yang menanyakan keyakinan? Nilai kelas yang mana yang mereka percayai, atau yang Natali dan Santi dan Vivi ya, dan Fitri. Bu Santi menanyakan kepada si Fitri dan Natali. Bu Santi menanyakan keyakinan Fitri dan Natali pada Vivi dan Natali tentang nilai kelas yang mereka percayai atau yang mereka inginkan. Yang mereka percayai. 4. Ya, atau mereka inginkan. Iya ya. Nah, pertanyaan kedua apa tuh? Scroll ya Pak. Pertanyaan kedua lah. Apa tuh? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali? Oi. Scroll lah tuh, udah nampak dong. Udah. Pertanyaannya mana kok? Wah, menurut Anda. Wah. Oh ya, menurut Anda apakah restitusi diusulkan Vivi dan atau menurut Anda atau pelanggaran yang kalau menurut Epa, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan sudah itu? Berarti langkahnya sudah sesuai. Karena dia tuh sudah mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas. Nah, gitu. Berarti menurut Anda tuh, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Berarti sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah. Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, yang pertama langkahnya mengadakan sebuah diskusi kelompok. Ya. Tunggu lu nih Pak. Dari pernyataan itu bukannya tidak sesuai itu enggak dengan keyakinannya. Sesuai nih. Sesuai Pak. Sesuai itu nak nih. Baik. Karenanya lah mengadakan sebuah diskusi kelompok. Nah, sudah tuh lah kirim lo email ke ibu itu. Sudah tuh lah tahu lo ke kepala sekolah nak Pak Hasan. Bila waktu ada tindakan apabila lain waktu ada ketiadaan guru, apa catat tadi pun. Ya minta Ibu Eni sebagai penggantinya kan? Iya. Sesuai. Itu kok sesuainya. Ya. Berarti lah dicatat daerah. Mengadakan diskusi kelompok tuh Ale Bu. Dengan teman-teman mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas. Kemudian yang kedua mengirim email kepada Ibu Eni. Pada Bu Eni. Ya. Sudah tuh yang ketiganya sudah memberitahukan kepada kepala sekolah Bapak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru
Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru Guru pengganti. pengganti. Ya. Ya. Tambah satu lagi Bu Eva, meminta Apa itu? maaf. Oh iya, Meminta Ah, ya. maaf. Meminta maaf. Ya, ya. Berarti lanjut Kak Pule. Soal nomor 3. Soal nomor Dalam 3 kasus lagi. di atas. Ya, kita lihat soal yang ketiga apa lagi. Dalam Dalam kasus di kasus di atas, atas, posisi posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Ya. Posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah pembuat merasa bersalah. Ya, Bu Eva? Oh, ya. Sebagai Pembuat teman, dah. merasa bersalah. Bukan sebagai teman. Bukan. Nah, pembuat merasa bersalah, nak. Sebagai teman artinya ditunjukkan dengan Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka agar tetap fokus dalam pekerjaan mereka. Tidak sebagai Kalau teman ini itu. pembuat merasa bersalah. Sebagai teman sayang. Sebagai teman lah dia tuh. Iya, sebagai teman. Sebagai teman di sini kan Ya. ada kata-kata Bu Eni itu kan menyapa Vivi, Natali dengan Ya. ramah sambil mengingatkan mereka agar tetap fokus, gitu kan. Hmm. Contohnya, Karena ayo tugasnya dikerjakan. Ayolah tegur tugasnya Bapak. dikerjakan. nanti ibu Bu ditegur tegur kepala Bapak sekolah. kepala sekolah. Ya. Kalau Nah, kalian Bu. tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya, kecilnya kan. Nah, kalau ada ciri-ciri suaranya ramah. ya pembuat merasa bersalah itu kan ada iya. suaranya Ya. menela, salut, Ya. sedih. Kalau merasa bersalah. Ya. Jadi suaranya walaupun itu ramah di ibu. Anda. Ya. Lah. Mana lagi? Jika Anda adalah Pak Hasan. Ya. Dalam kasus posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Fitri Dewo dalam kasus atas posisi berarti sebagai teman. Jelaskan jawaban Anda. Itu tadi dia sudah berbicara dengan lemah lembut. Gitu. Terus Bu. Menyapa Vivi, Bu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Ya, dengan ramah. Ya. Kemudian mengingatkan mereka untuk fokus. Untuk fokus mengerjakan tugas. Ya. Aduh, baterai. Dah. Nomor 4 lagi. 4 lah. Jika Anda jadi jadi Pak Hasan, nantiku udah jadi. Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah ditempuh oleh Ibu Santi? Oh iya. Langkah yang diambil Ibu Santi sudah benar, namun ada langkah restitusi yang ditinggalkan oleh Bu Santi. Kalau kepala sekolah kita kan? Ya. Ya. Kalau kepala sekolah. Jika Anda adalah Pak Hasan, enggak, Ra? Pak Hasan itu kan kepala sekolah. Kepala sekolahnya? Ya. Ya, Pak Hasan ya. Jika Anda Pak langkah Hasan, yang diambil Bu Santi sudah benar. Enggak itu, Bu? Nah, berarti ini tanggapan dari kepala sekolah Ibu Santi tadi. Iya. Seandainya kita yang kepala sekolah, bagaimana tanggapan kita terhadap masalah tersebut? Nah, Bu. Ya, kan setuju jika dengan Anda tindakan. adalah Pak Hasan. Ya, langkahnya sudah benar itu, Bu. Tidak, berarti kita setuju sudah benar. Ya, setuju. Kita berarti setuju dengan keputusan Bu Susi. Kawan, Apa, Bu? kan katanya jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi. Nah, kami akan memberikan apresiasi. Saya akan mendukung keputusan Bu Santi karena posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Kemudian posisi di mana guru itu dia berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri gitu. Jadi awak akan mendukung. Jadi kan awak kalau bagaimana kalau seandainya kita jadi Pak Hasan. Ya, saya akan mendukung yang dilakukan Bu Santi karena posisi kontrolnya sebagai teman ya, Bu. Manajer.
Yang di kasus analisa tempat ini sebagai manajer dia. Ya, Yang sebagai tadi ya manajer sebagai dia teman. lagi. Ya, Oh iya iya. ya, saya akan mendukung keputusan Bu Santi karena posisi kontrolnya sebagai manajer. Manajer. Ya. Ya, kemudian yang kedua, Labira, Dah lanjut. posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dengan murid. Ya, jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya atau mempertanggungjawabkan perilakunya. Mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi muridnya menemukan solusinya bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri itu. Ya. Dah, lanjut lagi. Kalau untuk jawaban kita yang nomor 3 tadi Bu, dalam kasus di atas posisi apa yang telah dilakukan oleh Bu Santi kan posisi kontrolnya sebagai teman tadi Bu. Iya, iya. Itu kan sebenarnya sebagai teman. Tapi kok kan kalau seandainya tuh kok Jadi kan Pak kepala Hasan. sekolah. Nah, kepala sekolah lah. Kepala sekolah Iya, tuh iya. sebagai manajer. Ya, Gitu. ya Bu. Lanjut. Kita lanjut kasus kedua lagi Bu. Ah, iya, yang kasus kedua lagi. Oke. Apa soalnya? Kita lihat mana dia ini. Kita lihat lagi. Kasus kedua. Kasus 2 lagi ya. Sabrina. Kasus Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat. Dan terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah. Jaleh kawan. Lain Bu. Baterai nak habis. Tunggu sebentar. Pakai Sabrina itu orang pengamatan terombol sampai sekolah aja pun akhirnya. Pertanyaannya apa nih Pak? Scroll ini nih Pak. Tunggu Santa, baterai HP pa Mbak Nabi pa biar pancas Santa lo. Iyalah. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Sikap siapakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dan untuk nomor 1, ini Pak. Pendapat Dirit nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Ya. Posisi kontrol yang diambil Bapak Lukman, pemantau dan penghukum. Ya. Indikatornya Pak Lukman bersikeras menegakkan peraturan. Kalau penghukumnya, indikatornya adalah Pak Lukman memberikan hukuman yaitu menyuruh Sabrina membuka sepatu dan tidak bersepatu seharian di sekolah. Ya. Nah, coba Bu Rit yang cetak nomor 2 Bu Rit. Nomor 2 Bu Rit. Lambai-lambai Bu Rit. Iya Bu Rit cetak yang nomor 2 kasusnya Bu Rit. Oh, posisi kontrolnya. Ya, catat saja Bu Rit Cetak lo. soal dan jawabannya langsung Bu Rit. Ya soalnya kan yang di Sikona jawabannya kan ditulis. Posisi kontrol yang diambil Bapak Lukman adalah pemantau dan penghukum. Ya. Kalau indikator untuk pemantaunya, Pak Lukman bersikeras menegakkan peraturan. Ya. Kalau untuk indikator penghukumnya, Pak Lukman memberikan hukuman yaitu menyuruh Sabrina membuka sepatu dan tidak bersepatu seharian di sekolah.
Berarti yang jawaban nomor 1 lah siap, Buret. Ya, Nah. Lara. Nah, nomor 2 lagi. lanjut nomor 2 lagi. Bila Bapak Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, Ya. posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan diajukan ke diajukan. Sabrina? Jelaskan ya. Nah, kalau posisi seorang manajer, guru dan murid sama-sama berbuat sesuatu. Hmm. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Hmm. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ah, mantap. Maksudnya di situ kan pertanyaan yang dibuat. Hendaknya pertama kan baru dijelaskan. Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan Ya. seperti apa yang diajukan? Ini apa Baru pertanyaannya? Coba pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya yang pertama mungkin bisa apa yang kita yakini jika ada murid melanggar peraturan sekolah? Nggak bertanya apa tuh? Apa alasan si Sabrina itu tidak pakai sepatu itu? Udah itu yang sesuai. Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Misalnya ditanyakan kepada Sabrina itu kan tidak sesuai yang pakai sepatu dengan yang ditentukan. Maka sebagai seorang manajer kan kita harus bertanya apakah alasannya kamu tidak memakai, misalnya kalau sepatu hitam, apakah alasannya kamu tidak pakai sepatu hitam gitu kan? Ya berarti kan melanggar. Nah ini tidak bisa kalimatnya itu aja nih. Apa yang kita yakini jika ada murid melanggar peraturan sekolah itu atau disebut sepatunya? Boleh tidak dengan kasus itu tidak langsung ke masalahnya waktunya. Apa masalahnya kamu pakai kenapa kamu tidak pakai sepatu yang berwarna hitam misalnya kan? Yang sudah ditentukan oleh Pak tadi itu? Pak Lukman. Pak Lukman ya. Kan pertanyaannya yang diminta untuk dituliskan di situ. Kira-kira kita sebagai manajer apa pertanyaan yang harus kita lakukan, yang kita buat atau kita tanyakan kepada si anak itu kan? Kan yang ditanyanya situ dalam kasus di atas sikap posisi apakah kan ditanyanya yang ditanya jadi posisi kontrol Pak Lukman itu adalah penghukum. Nah, penghukumnya karena menurut Sabrina enggak penghukumnya. Penghukum ya. Ya. Posisi kontrol Pak Lukman itu adalah penghukum karena menyuruh Sabrina untuk membuka sepatu dan belajar tanpa memakai sepatu sehariannya. Jadi penghukum. Kemudian penghukum jelaskan apakah indikatornya, baru kita tulis kata-katanya itu. Kalau indikatornya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, nada suaranya tinggi, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Tuh. Nah, sudah nomor 1 Cik Burit. Dua lagi. Dua. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kan itunya. Kalau itu pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina, yang pertama, Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik. Tapi warna apa yang sesuai aturan? Dengan peraturan. Kemudian itu apanya menstabilkan identitas namanya. Kemudian yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas? Menanyakan keyakinan kelas. Itu. Apa yang kamu yakini untuk keyakinan kelas. Siap, Burit? Dan nomor 3 lagi. Nomor 3 apa soal apa? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan
harus harus berwarna berwarna hitam. hitam. Nah, Nilai kebajikan apa ingin dituju nah, oleh Gua peraturan aja harus lihat nilai-nilai itu dulu. nah, apanya mengapa nilai-nilainya kira-kiranya nilai apa? Nilai Kira-kira kebajikannya, nilai kebersamaan dan kebajikan. keseragaman ya, Bu? Enggak. disiplin dan tanggung jawab. Berarti kan Disiplin. siapa tuh melanggar disiplin tadi orang suruh pakai sepatu hitamnya bes sepatu apa kan? Nah, Indah maksudnya nilai di situ Maksudnya tuh. Mbak, Tunggu lo, maksudnya Baik. nilai di situ tuh dah nilai yang 5 tuh. Misalnya Iya. bertahan hidup, kasih Ah, sayang, tuh. kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, berarti Dulu. dimasuk di mana itu kan yang itu 5 itu Pak. kebutuhan manusia Pak. tuh. Nah, Opa, oi. kan keceknya kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang Kebajikan. Kebajikan, nilai kebaikan nilai sama dengan kebaikan, nilai kebajikan Bu. apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, Cenyo. Ya, Ke nilai kebajikan kebersamaan dan ya, untuk keseragaman, Ibu. kebersamaan, nah, Ini Bu, supaya tidak ada keberagaman dan perbedaannya di antara murid kebersamaan. itu kan. Oh, Kebersamaan dan keseragaman. Nah, gitu. ya. Ya. Berarti mau kebersamaan ndak yang mengenai disiplin tadi awak disuruh pakai sepatu hitam ndak gitu deh. Enggak Iyanya gitu, kan Pak. Ini, Bu. harus Ini seragam, maksudnya soalnya pakai peraturan sepatu harus hitam, berwarna seorang hitam harus gitu. diklat. Kebaikannya gitu. Berarti supaya seragam kan? Enggak gitu. Ya, Berarti kebersamaan dan keseragaman. Ya. gitu. Ya. Nah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? 1. Memanggil dan mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi tentang hukuman yang diberikan kepada murid. Ya, terus yang kedua? Kan? Kedua, berdiskusi dengan seluruh guru tentang cara menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, Ceknya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman tadi, Ya, mengenai kasus tersebut. Kan kalau langkahnya nyambil dari Pak Luman tuh, ada setuju karena dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman, Itu penghukum. karenanya memberi hukuman itu dapat menimbulkan rasa benci dan dendam. Ya, berarti Pak Lukman itu di sini sebagai penghukum ya kan? Iyanya penghukum. Nah, Nah, jadi benci tiba di anak itu bekona dendam karena mengganggu psikis anak kannya malu kan. Nah gitu. Malu anak tadi kan. Iya. Ya. Yang menyebabkan murid merasa malu dan tidak nyaman. Berarti Wak, tidak berdiskusi beliau berarti itu, Ibu. Memanggil dan mengajak berdiskusi tentang hukuman yang diberikan. Yang menyebabkan murid merasa malu dan tidak nyaman. Ya. Kemudian untuk langkah kedua apa 1 atau 2, Bu? Cik selada. Ya, salah. Ya. soal kedua lagi. Soal ke berapa lagi? Kasus 3. Kedua lah. Kasus 3 lagi. Kasus 3. Dulu kasus berapa leh? 3. Kasus 3 lagi. Kasus 3. Lanjut ke kasus 3. Berarti yang Pak Lukman kalah nak. Ya. Oke. Kita baca dulu. Ibu Dani siapa tuh? Bu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh dan tak acuh pada pelajarannya. Ya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Dan ke spidol tangannya. Dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?
Berarti Fajar pun pendidikannya nomor kembali ke 1. tempat duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak tidak kasihan sama kasihan. Ibu ya? Ibu capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Lah, Di pertanyaan pertama, ya. posisi Posisi kontrol kontrol apa yang diambil Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, Merasa membuat bersalah, merasa Bu. bersalah. pembuat merasa rasa bersalah. bersalah. Membuat merasa bersalah. Ya, Biarlah Bu Rit. Yuk, menulis. Pembuat lanjut merasa dong Ibu. bersalah. Ya. Kemudian yang kedua apa tuh hal ini ditegaskan dalam Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Ya, Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. 5 kebutuhan dasar tadi, Bu. Ibu. ya. Kebebasan, Ibu. Kebutuhan. Kasih sayang, Nak. Ya, kasih Kebebasan. sayang mungkin. Soalnya merasanya kan seenaknya di dalam kelas kan tidur-tiduran. Berarti Itu yang dilakukan nih, kini yang dibutuhkan adik Fajar. Kasih sayang yang dibutuhkan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang pertama, apa yang kamu lakukan ketika Ibu sedang memberikan materi? Ya, apa yang kamu lakukan ya? Ya. Kemudian, apa yang kamu lakukan ketika Ibu sedang memberikan materi? Kemudian yang kedua, apakah kamu tidak tahu konsekuensinya terhadap apa yang kamu lakukan? Jadi konsekuensinya dah, Bu. Ya, konsekuensinya lah. Dua apa tiga, Bu? Dua aja lah. Dua. Kemudian memantau itu berarti mengawasi dan berdasar kepada peraturan. Pertanyaannya Cik Lai, Pak, apa yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan pelajaran ini? Atau apa kamu tahu tentang peraturan kalau murid dilarang tidur saat jam pembelajaran? Boleh. Apa kamu tahu tentang peraturan murid dilarang tidur saat jam pembelajaran? Nah, apa lagi? Apabila aja tadi? Bila Anda adalah kepala sekolah. Nomor berapa lagi? Bila mana, Bu? Bila mana Bu Dani menggantikan posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Ini jadi pemantau lah ya? Ya. Berarti berbicara dengan Ibu Dani untuk untuk bertanya kembali kepada si Fajar, mengapa mereka atau si Fajar itu malas untuk mengerjakan itu. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kan apabila Anda sebagai kepala sekolah. Ya. Bu Eva sudah kasus keberapa, Bu Eva? 3, Ibu. Kasus ketiga, Bu. Oh iya, tinggal 1 lagi. Iya, Bu. Oke, lanjutkan ya. Lagi, Bu. Ya, Bu. Sebagai kepala sekolah, tuh ditanyanya dek Pak Foto Ibu Anda kepala sekolah. Berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam tentang situasi ini. Misalnya sebagai kepala sekolah Wak imbau Bu Dani, kok kan kasusnya benar itu. Jadi kini coba Ibu tanya balik ke si Fajar itu kenapa dia
tidak mau gitu, apa masalahnya gitu. Hmm. Lebih dekat lagi dengan si Fajar itu gitu. Nah, boleh. Nah, Atau saya akan berkoordinasi dengan Ibu Dani dan memberikan masukan untuk menggunakan tahapan restitusi yang benar. Bagaimana tahapan restitusinya kan? Nah, Saya akan gimana deh, Bu? Saya akan berkoordinasi dengan Ibu Dani terus dan memberikan masukan masukan untuk menggunakan tahapan restitusi. yang benar. Itu kan Sebaiknya Bu Dani memposisikan dirinya sebagai manajer. Kita. Nah, soal kabar lain. apa bisa ada itu nih Pak? Apa tuh? Misalnya kita kan sebagai kepala sekolah memanggil orang tua si Fajar gitu. Apa Boleh. penyebab mereka Bagus juga. Awak tambahan salah, Nak? ya Tambahan, Bu Red. Memanggil Fajar untuk diminta keterangan gitu. memanggil orang tua Orang tua si Fajar. Orang tua Ya. Oh, boleh. untuk dimintai keterangan berarti gitu. Tahu? Istilahnya mengetahui lebih lanjut tentang si Fajar kok model itu gitu. Oh, jadi memanggil orang tua Fajar untuk memberitahukan bagaimana kelakuan si Fajar atau anak. Ya, Perbuatan si memanggil Fajar orang gitu. tua Fajar tentang Ya. permasalahannya itu gitu. Ya, tentang permasalahan. Memberitahukan permasalahan Fajar gitu. Iya, Bu. Kasus 4 lagi. Nah, kasus 4 lagi, Bu. Kasus 4. Kasus 4 yang jawaban 4 lagi. Lihat dulu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan dan mengetahui mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Bisa itu tidak, Bu? 1. Memanggil Fajar untuk dimintai keterangan mengapa ia sering tidur di kelas saat pelajaran bahasa Inggris itu dia. Ya. Apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar mengetahui ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Atau memberikan motivasi kepada Fajar agar lebih semangat dan dia lagi belajar. Bisa itu. Memberi motivasi. Saya itu nak, Bu. Memberi motivasi. Kemudian Ira, mic-nya ada Ira. Bu. Izin ke belakang. Lanjut yang keempat lah, Bu. Nah, izin ke belakang sebentar. Keempat lagi. Enggak, ini udah pasti pakai. Nah, ambil aja. Ya, kita lihat lagi kasus keempat lagi. Oke. Kasus keempat lah kan? Dah. Oke, ini dia. Baca lu, Bu, enggak tahu jalan cerita dulu. Kasusnya ayo. Panjang kasus teka. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kotak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Santi pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah.
Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang sudah terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke kemeja Anton dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Dan nomor 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Manajer ah? Kepala sekolah. Manajer nak? Enggak. Itu yang kepala sekolah. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah? Menurut pendapat Unira, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah adalah manajer. Yang dilakukan Ibu Siti. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukannya? Pertama, menenangkan keduanya, terutama Dino. Kemudian meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Kemudian bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Kemudian lagi Bu Siti. Nah, lagi tambahannya. Kemudian menanyakan atau bertanya kesediaan Dino untuk melakukan permintaan Anto. Dan kemudian membimbing Dino untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Soal nomor berapa sayang? Nomor 1 Bunda. Nomor 1 baru Bu, posisi kontrol yang dilakukan kepala sekolah Bu. Oh gitu. Kalau dia tadi manajer nih. Oh, manajer. Ya. Oke. Oh, posisi kontrol apa yang praktikkan oleh kepala sekolah? Coba ke atas lagi Bu, ke atas Bu. Apanya? Bacaannya yang tentang kepala sekolah. Tadi. Oke. KKT mana? Tuh. Nah, dah. Kemana? Nomor 4 Bu. Pencet. Kalau dari tadi kan ini yang pertama tadi kan posisi beliau sebagai manajer. Ya. Kemudian kan ditanya yang dapat Bu Suti lakukan, diantaranya menenangkan keduanya, terutama Dino. Kemudian yang kedua meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif.
Hmm. Kemudian bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Hmm. Bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan dilakukan terhadap Anto. Oh. Nah, Bu Suti meminta pendapat Anto tentang hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kemudian bertanya kesediaan Dino melakukan permintaan Anto dan membimbing Dino untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, atas permasalahannya. Banyak tuh pertanyaannya, Rik. Ya, tuh menurut dia bara buah wak masukannya kan disuruh kita tanya yang harus dilakukan Bu Suti. Kira-kira dari yang itu yang lebih tepatnya. Tahu seluruhnya atau 3 dari beberapa pertanyaan tadi. Berarti yang dalam kasus itu bagaimana Dino dikuatkan ya? Bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Siti yang itu Iya. ya? Oh, yang itu. Kan berarti dia menenangkan keduanya kan? Ya. Kalau Dino dikuatkan oleh Bu Siti, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi itu kan? Ya. Nah, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting kecil Bu Suti. Ya. Kemudian Anto dikuatkan pula oleh Bu Suti. Ya. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Menjawab Ya, Anto. berarti dia bertanya kesediaan Dino melakukan permintaan Anto. Berarti kan itu Yo. Bu. Ya. Yo. Saya perlu kancing saya diperbaiki Bu, ceknya kan? Ya. Nah, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing, ceknya ya. Ya. Nah, ayo. Inanya itu, ceknya kan? Ya. Itu alay? Berarti membimbing Dino untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya. Ya. Nah, udah 3 atau 4 pertanyaan itu saja. Nah, 3 aja lah. 3. Berarti yang terakhir enggak, Bu? 3 saja. 3 Marencak. Nah, tadi 1 menenangkan keduanya, 2 meminta pendapat Anto, yang ketiga bertanya kesediaan Dino. Udah 3 saja. Udah, enggak apa-apa. 3. Kemudian apa lagi? Lanjut ke soal yang selanjutnya. Kira-kira dalam kasus tersebut bagaimana Dino mana tulisannya? Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Yang dikuatkan tadi nah. Yang tadi kan? Iya, itunya nah. Kalau Dino dikuatkan dari Bu Suti, membuat kesalahan ada hal yang manusiawi, itu kecil Bu Suti kasih Dino. Ya, berarti dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ya. Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara yang lebih efektif. Ya, kemudian menguatkan Anto. Ya. Menguatkan Anto, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Dan Ibu Suti membimbing Dino dan memastikan Dino bertanggung jawab atas masalah yang ia buat terhadap Anto. Ya. Ya, bagus. Ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Apalagi? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kemudian jelaskan. Bertanggung jawab nilai kebajikannya adalah tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Bertanggung jawab, menghormati dan menghargai. Yo. Kalau tanggung jawab itu karena Dino belajar menjahit dan memperbaiki nyonya pelok deh si apa tadi kan? Ya, Dino dia menerima dan melaksanakan konsekuensinya. Ya, berarti lakukan. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Itu nyenang. Apa lagi? Nah, itu penjelasannya, Bu. Habis. Ya. Berarti kira-kira berarti lah nada. Iya. Berarti apa jawabannya tadi kan lah ya, ba tulis adanya beko lagi bopo hilang. Beko hilang ya beko yo. Le baca tak deh. Layu nih, insyaallah. Kau nepai dak do ni catat dorit ndak mencari apa ke blur berawak-rawak tadi kan Iri mulai dari nomor itu tadinya nomor 1 sampai tidak bisa masuk tadi kan? Ya.
Nah, ini baru bisa masuk tiba di nomor 2 atau nomor 3 tadi. Ya. Nomor 2. Nah, kasus nomor nomor 2 dua. nah, kasus Ah, ya. 1 siapa tadi? Ira, ya. tadi? Soalnya dia tidak bisa masuk, tadi baru masuk di kasus 2 kan. Ya. Nah, lain Besok deh kita insya Allah. besok kita satukan. Ya. Ya. Berarti udah selesai berarti, Nak. Sampai sini dulu, Iya. insya Allah. Jam habis nih, Pak. Oh iya. Iya. Misi ke belakang sebentar ibu-ibu. Iya. Bu, kelompok 1 udah, Bu. Ini Pak Enti kan presentasi lah. Ya, masuk ke main room lah. Maaf lah. Misi sebentar ibu-ibu. Jadi Belet. kaki pala bangka mah bekas operasi batang. Aduh. Awak misi lo santa, Bu. Iya. Ini rancak jaringan Rara. Dak terdengar suara itu. Halo. Apa kabar lagi ceritanya? Belum ada kabar-kabari lagi.
Atau lo masuk ke main room balik? Ini Pak? Masuk ke main room lah, Ira. Masuk ke main room lah. Ya. Hmm. Ke main room lah ini Pak? Alun giro lah. Alum. Oh, hilang jaringan tadi Bu masuk akan room kira orang sedang diskusi. Orang sedang diskusi. Iya, Pak. Itu jaringan hilang tadi. Jadi kecepak Coba lah kalau tadi. selesai grup kelompok Wak. Oh, Bu Emas, Bu PPT ini sekali Bu. Wak, maaf Bisa Bu. selajang gini deh. Aku satu ada gini. Pada ada kau deh para lama-lama dulu. Nah, Pak Bu. Nggak itu nih Pak. Diansu aja saya ketek ini lagi apa bisa naruhnya lah. baik. Pepe ya nyarah kalau bisa Iya, kawan Ibu gue kan langsung nyarah boleh di PPT dibuatnya Bu. Oh, Mbak itu tuh dalam keadaan deko langsung tuh nang Tahu lo situ sebentar tadi. masih jadi ada tuh. Pandai Biasa daerah kali Ra. nggak pandai menampilkan dia pandai Wak tangan Bu. Be di Canva ada masalah dana. Boleh bisa anak boleh Bu Silepa Dengar, tuh. Iya. Ya, kalau sekali dua gua jalan nak pandai ya. Di Canva langsung kayak Emas tuh. Seleksinya lebih selana ada. Ini dia awak juga nampu. Lah si Burit bisa mah, Darit. Mana Pak, tapi ko laptop ni pinag ni ko dah lo keluar suara ko lah payah masuk. Ko pas ini tak mau keluar suara Pak. Baca ro nak mau tampil masuk. Maksudnya buat yang tadi itu kan une. Ya, di apa di Iya. apa atau di PPT. Bukan new laptopnya be kurang tuh. Presentasi bilo presentasi ya. Bisa Pak langsung mau nih. Tanggal 7 nak salah rukun kedua. Iya. Bu pala lah tolong lu. Cik boleh bisa. Laptop aku dia bermasalah lah sedikit. Nak nama dah. Menampilkan ini ada besar. Belum. Dua. Ini berupa tulisan saja. Pakai dua laptop, Darit. Aneh? Pakai dua laptop. Enggak nih. Hebat ini 2 laptop kan. Tapi nak amu tadi tu ni. Tiba Coba di kayak tu baru bisa ditunjukan Cik Uni. Mas tadi irit masalah mungkin nah Cik Lau. Tu lah cuba baralo lamu jira tadi Uni kan 1/2 jam. Tu baru bisa nya. Dan buku hilang boleh Aku lain masih ada suara dia Masih kan? Tadi tu Rit lah ngacung tangan sama ibu tapi suara Rit tak keluar Cik Lau. Dia. Siap lah nak. Sedang dah pakai nak. Apa coba bisa nak.
Sedang enggak Baik Bapak Ibu, Bu Eva dan kawan-kawan, sudah Ya, Bu. waktunya untuk masuk ke main Sudah room siap, ya. Bu? Ya, silakan masuk ke main room ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Bu Yudawati. Keluar dari situ Yudawati dulu deh, dan Bu. Bapak Ibu yang lainnya, silakan masuk ke main room karena waktu diskusinya sudah habis. Ya, ya silakan keluar dari bornya. Bu, Oke, Bu lagi Emas, memang, Bu. ya, sudah selesai Bu Emas waktu diskusinya. Udah. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali diskusinya. Semua semangat, semua berkontribusi memberikan jawaban yang pas atas kasus yang sudah Bapak Ibu analisis. Namun demikian, kalau sekiranya masih ada kasus yang belum terbicarakan, silahkan nanti di luar forum ini, di luar room ini, Bapak Ibu lanjutkan untuk menyempurnakan tugas tersebut. Nah, satu perlu saya ingatkan Bapak Ibu, karena ini sudah angkatan 11 ya, karena ini sudah angkatan 11, saya berkeyakinan sudah banyak hasil-hasil diskusi untuk modul 14. Oh ya, silakan matikan mic yang tidak ikut bicara. Sudah? Bisa terdengar? Bisa, Bu. Saya. Nah, oke Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Nah, kalau sekiranya masih ada kasus yang belum terbicarakan, karena saya perhatikan tadi dari 3 kelompok yang ada, itu semua ikut berkontribusi, semua semangat untuk memberikan pendapat, memberikan analisa yang sesuai untuk kasus yang ada. Namun demikian, kalau ada yang belum terbicarakan, silakan lanjut di luar room ini nanti. Ya, perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa ini adalah angkatan ke-11. Artinya apa? Sudah banyak yang menyelesaikan soal modul 14 ini untuk memecahkan permasalahan ini. Artinya maksud saya begini, sudah ada di luar sana hasil-hasil diskusi dari CGP lain. Saya ingin Bapak Ibu mengabaikan hal itu. Ya, abaikan hal itu. Yang saya inginkan karya ya Bapak Ibu tampilkan besok, dipresentasikan besok itu betul-betul hasil dari diskusi malam ini. Apapun bentuknya, apapun hasilnya. Saya tidak ingin Bapak Ibu mengambilnya dari unggahan-unggahan oleh CGP sebelum-sebelumnya. Karena saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sudah ada CGP 1 atau 2 orang. Tapi saya tidak menginginkan tugas Bapak Ibu itu hasil dari ATM pekerjaan orang lain. Paham Bapak Ibu? Ya, Bu. Nah, ya. Jadi apapun hasilnya saya ingin lihat berapa jauh pemahaman Bapak Ibu terhadap materi ini ya. Nah, karena apa? Karena hasilnya nanti saya nilai juga berdasarkan rubrik penilaian ini.
Ya, rubrik penilaian ini. Jadi Bapak Ibu pedomani rubrik penilaian sebelum mengunggah tugas tersebut. Di modul-modul sebelumnya saya juga sudah sampaikan ke Bapak Ibu bahwa setiap tugas yang diunggah itu ada rubriknya. Silakan pelajari, pahami rubrik penilaian yang ada. Nah, untuk modul 11, 12, dan 13 itu masih banyak toleransi yang saya berikan. Ya, masih banyak toleransi yang saya berikan akan hasil pekerjaan Bapak Ibu. Ya, walaupun itu belum dari pikiran sendiri, karena terbaca loh Bapak Ibu bahwa tugas adalah hasil pemikiran Ibu atau ATM dari pihak lain. Ya, karena ada yang sama stylenya, ada yang sama kalimatnya, ada yang sama tampilannya. Itu masih saya tolerir. Tetapi untuk modul hari ini dan seterusnya, saya betul-betul akan melihat hasil karya Ibu berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Yang pertama. Yang kedua, hasil kreasi Bapak Ibu sendiri. Ya, karena kreativitas Bapak Ibu juga dinilai. Nenek lain ini sudah lah, Net. Ya, yang ketiga baru tampilannya. Ya, itu yang saya lihat. Nah, untuk modul 14 ruang kolaborasi. Kawan dia gitu. Burik dia gitu. Itu suara siapa? Tolong Bapak Ibu ya, perhatikan ini. Nah, ini rubrik penilaian Bapak Ibu. Apa yang akan dinilai di sini? Kualitas hasil analisis studi kasus. Ini bobotnya cukup tinggi. Ya, itu yang pertama dilihat. Bagaimana kualitas hasil analisis Bapak Ibu atas kasus yang dilihat. Apakah ada analisisnya, analisis studi kasusnya? Ya, perhatikan modulnya Bapak Ibu. Apakah ada analisis studi kasusnya tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Artinya apa? Ketiga komponen ini harus tergambar dari hasil analisis Bapak Ibu. Ya. Nah, ada unsur refleksi dari hasil analisis yang menarik dan mengandung unsur tak terduga. Nah, ya, unsur tak terduga itu artinya di luar jangkauan di materi. Bapak Ibu punya pandangan sendiri, Bapak Ibu punya pemikiran sendiri. Itu yang dimaksud dengan mengandung unsur tak terduga. Ya. Atau kata lain secara tersirat. Nah, kalau komponen ini semua tergambar, itu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai tertinggi, poinnya 4. Artinya kolaborasinya hebat. Nah, tetapi kalau hanya analisis studi kasus cukup tajam, ya ada kata cukupnya, cukup tajam dan terperinci, berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, tetapi tidak terlihat unsur refleksi. Tidak ada refleksinya di dalam pembahasan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Bapak Ibu hanya mencapai poin 3. Nah, kalau sekiranya analisis studinya berdasarkan teori saja, dan analisisnya tidak jelas, tidak tajam, hanya mencapai posisi 2. Nah, posisi 1 apabila analisis studi kasus tidak tepat, tidak berdasarkan teori disiplin positif, tidak berdasarkan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, itu posisinya baru 1. Nah, jadi ini harus Bapak Ibu perhatikan sebelum Bapak Ibu mengunggah tugas. Artinya apa? Setelah presentasi besok, Bapak Ibu perhatikan lagi hasil diskusinya. Ya. Oke.
Kemudian apalagi yang dilihat? Ini, efektivitas penyampaian. Ini 25%. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan posisi tertinggi apabila penyampaian kelompok sangat baik, pengamatan bahasa sangat komunikatif, penggunaan kata sangat komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota tampak harmonis dan kompak. Setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab, terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Kemudian penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Ini hasil tertinggi. Nah, di bawahnya ini dan ini dan ini. Nah, kemudian kalau dilihat nanti waktu pengiriman tugas, apakah melewati waktu yang ditetapkan atau tidak. Nah, kemudian ada lagi ini masukan dan tanggapan. Bagaimana masukan atau tanggapan dari kelompok yang menyaji atau kelompok yang bertanya, itu juga akan dilihat. Oke Bapak Ibu. Nah, ini rubrik penilai yang harus Bapak Ibu pedomani sebelum mengunggah tugas. Nah, kalau waktu pengiriman itu terlihat, tidak bisa kita tolerir itu ya, karena terlihat di LMS tertulis telat 1 hari, telat 2 hari atau 3 hari, itu tertulis di LMS dan betul-betul kita berikan penilaian sesuai dengan pengirimannya. Kalau pengirimannya sebelum due date itu dapat nilai 4. Kalau udah lewat 1 hari 3. Kalau lewat 2 atau 3 hari itu 2. Kalau lewat 5 hari itu 1. Nah, itu tidak bisa kita tolerir Bapak Ibu sesuai dengan kondisinya kapan dia dikirimkan. Ini perlu Bapak Ibu ketahui dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membaca ini di dalam LMS, ya kan? Muncul kan di LMS Bapak Ibu? Nah, muncul. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa tidak semuanya memperhatikan rubrik penilaian ini sebelum mengunggah tugas ya? Jadi untuk modul 1-4 dan seterusnya Bapak Ibu perlu mempedomani rubrik penilaian. Oke, kemarin masih ada toleransi dalam memberikan penilaian untuk semua tugas yang dinilai. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan rubrik penilaian? Tidak ya? Cukup jelas ya? Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi yang Bapak Ibu laksanakan. Semua ikut berkontribusi, semua ikut membahas kasus yang ada. Namun hasilnya tetap kita lihat besok bagaimana Bapak Ibu menyajikan hasil tersebut. Tapi saya minta kesepakatan Bapak Ibu. Bagaimana kalau kelas 1185 ini kita presentasinya besok siang? Setuju kan? Kita mulai di jam 3.30. Setuju? Setuju ya? Terima kasih. Jadi ya, setuju ya. Jadi besok kita tulis link dan di LMS. Ya, kita sepakat untuk presentasi besok jam 3.30. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Karena kelas 11167 mereka minta malam hari karena ada 2 atau 3 orang guru punya 2 kegiatan sore besok. Jadi mereka minta kalau mereka tampil malam. Tapi saya belum janjikan karena saya harus minta persetujuan Bapak Ibu dulu yang sering kita ambil waktu malam. Ya kan?
Nah, jadi kalau Bapak Ibu bersedia besok siang, kita berikan kesempatan malam untuk kelas 11167. Oke Bapak Ibu? Ya Bu. Ya Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Ini waktu sudah cukup malam juga, sudah lewat dari jam 10. Pembelajaran yang luar biasa. Seperti biasa Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Namun sebelumnya kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kita tutup sharingnya. Cukup jelas ya materi yang kita sajikan hari ini. Silakan Bapak Ibu pahami lagi materi itu di modul yang sudah ada sama Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, sebanyak itu modul yang Bapak Ibu pelajari di kegiatan pembelajaran ini, modul 1.4 lah yang paling luar biasa materinya. Selain luar biasa isi penggunaannya di dalam kehidupan pembelajaran Bapak Ibu, materinya banyaknya tugas-tugas itu cukup banyak. Ya Bapak Ibu ya. Dan saya pun sebagai fasil memberikan penilaian juga cukup harus menyediakan waktu banyak begitu. Ya, menyediakan waktu banyak. Karena dalam satu tugas itu ada lagi tugas-tugas yang lainnya. Luar biasa. Memang butuh waktu yang banyak, butuh pemikiran yang fokus, lalu butuh energi yang cukup cukup kuat begitu tersedia. Jadi bagi kepada Bapak Ibu saya sarankan jaga kesehatan ya, terutama ke Bu Eva yang sudah pasca pengobatan ya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu yang lain jaga diri, jaga kesehatan melalui pemikiran, perasaan, karena pemikiran dan perasaan itu memicu untuk timbulnya penyakit dalam diri kita. Jadi kita berpikir tentang kegiatan ini, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kita lewati saja step-stepnya, kita lewati saja aturan-aturan mainnya. Oke Bapak Ibu, ya Bu Eva ya. Ya, mudah-mudahan sehat Bu Eva dan juga Bapak Ibu yang lain jaga kesehatan. Karena Bang betul-betul meminta energi yang lebih kegiatan ini. Namun demikian setelah nanti selesai semua akan indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, ya karena hari sudah cukup malam, silahkan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Cukup dengan membaca Alhamdulillah karena kegiatan kita malam ini berjalan lancar walaupun masih ada kendala-kendala namun tidak begitu berarti. Oke, mari Bapak Ibu kita ucapkan Alhamdulillah. Seperti biasa kita ambil foto bersama untuk dokumen. Siapa yang juru fotonya? Bu Emaswati, Bu Sylvia, Bu Ildawati. Saya sengaja memberdayakan Bapak Ibu di kegiatan ini. Secara bergantian kita berkolaborasi di sini ya untuk hal-hal seperti ini. Silakan siapa Bu Renika atau Pak Jandra? Oh ya, Bapak Ibu yang lain adakah muncul semua kita di dalamnya? Ya, apakah karena mereka tidak menghidupkan kamera? Coba, ayo Bapak Ibu, silakan hidupkan kamera, kita mau ambil foto bersama. Iya, baru 8, kita semua 11. Ada 3 lagi, di luar PP ya, di luar PP kita ada 3 lagi. Silakan Bapak Ibu PP, Ibu-Ibu PP, kalau mau bersama kita untuk mengambil dokumen. Ya, siapa lagi kira-kira ini yang belum membuka kamera? Bu Teti sudah, Ibu Ildawati, Bu Ori, silakan. Halo Bu Ori. Ya, silakan buka kamera. Nah, ya, oke. Siapa lagi yang belum Bu? Ya. Nah, Bu Yuni. Bu Zulhepa. Nah, sudah cukupkah?
Ya, sudah. Oke, sudah cukup Bu Emma Swati, silakan kita foto bersama. Nah, siapa yang kesemuanya muncul di apanya? Laptopnya. Kok bisa begitu? Sinyal barangkali ya. Nah, ke Bori sudah masuk semua, Bori? Sudah, oke. Melejit. Oke, stylenya melejit. Oke, freestyle, gaya bebas, silakan, gaya bebas. Oke, terima kasih Bu Ori. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Mohon maaf waktu istirahatnya tersita untuk kegiatan ini. Sampai ketemu besok dalam rukul kedua yaitu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Jumpa, Ya, Bu. silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Yuni. Bu Vivi, mohon maaf. Ada ikut berfoto tadi Bu Vivi? Halo Bu Vivi.